Assalamualaikum teman-teman, assalamualaikum bunda-bunda dan semuanya. Di sini Mama Alfa mau berbagi tips gimana sih anak cepat berjalan. Tapi ini aku sambil disambi jagain dedek bayi ya. Dedek Alfa lagi mainan masak-masakan sendiri. Mau lihat gak? Nah tuh dia lagi main masak-masakan sendiri. Masya Allah. Nah kalau anak mau cepat berjalan itu kita harus stimulasi. Dan itu harus. Jadi ya yang paling penting anak ingin berjalan itu kita juga mau bergerak. Kita juga mau stimulasi dia. Dan sebisa mungkin kalau anak ingin cepet jalan, ingin cepet duduk, ingin cepet kayak bisa bergerak, bisa main sendiri apa, jangan terlalu sering digendong. Jangan kayak kita ngerjain kerjaan rumah, nah dia sambil digendong. Bismillahirrahmanirrahim. Stimulasi yang pertama adalah lihat sekitar ruangan ini tuh harus bersih dari benda-benda yang berbahaya. Seperti koin, jarum atau apapun. Karena kan kita melatih anak gak digendong ya, kita melatih anak untuk mengetahui area dia bermain, dia bereksplorasi tentang area dia bermain seperti apa, kayak gini. Jadi kayak aman dari koin, aman dari apapun itu yang berbahaya. Yang kedua, harus sabar karena anak itu punya tahap-tahap perkembangan sendiri. Kayak bayi baru lahir itu kan masih telentang terus tengkurap. Habis tengkurap dia mencoba untuk duduk. Habis duduk dia mencoba untuk bisa berdiri. Setelah berdiri baru dia bisa jalan. Nah dari dia yang sebelum duduk itu kita harus melatih dia nggak sering digendong, biarkan dia kayak main di area bermainnya, kayak sediakan playmate. Seperti ini playmate-nya Alfa, ini belinya ada di Shopee, TikTok dan lain-lain. Aku beli di online. Jadi dengan sabar, insya Allah bisa kok pelan-pelan. Bisa pelan-pelan. Ada apa itu? Oh ya nggak ada apa, ini bebek nih, bebeknya pakai kalung. Nah dengan adanya playmate itu dia bisa kayak kita aman juga, anaknya juga bersih dari lantai misalnya kalau kita belum ngepel nanti kan kakinya bisa hitam-hitam gitu loh. Dan playmate itu juga empuk, jadi ya aman untuk anak belajar duduk, berdiri. Nah yang ketiga ini tahapannya ya, anak yang udah misalnya udah bisa berdiri biar cepet jalan gitu ya. Dia biasa didirikan di tembok sambil kayak gini. Dia mau ambil bebeknya, tempelkan punggungnya dia di tembok. Terus kita di depan dia mungkin jarak 1 meter, atau ya yang penting tangan kita bisa menjangkau badan dia. Nah dia nanti pertama-tama kayak dia masih takut-takut tuh untuk maju ke kita gitu kan. Kita pegangin aja, kita nggak pegangin sih, kita jagain aja. Nah, nanti dia jalan sendiri pelan. Dan kalau jatuh ya udah biarin aja gitu. Tapi bilang nggak apa-apa ya, yuk lagi yuk. Jangan kayak dimarahin gitu. Kalau main aja juga nanti anaknya mikir takut nanti dimarahin lagi gitu. Nah, anak kecil tuh kalau udah biasa dimarahin jatuh itu dia nangis karena dia ngerasa kayak takut gitu, takut nanti kalau aku kok jatuh dimarahin sama mama sama papa. Terus yang keempat, boleh nggak sih pakai baby walker? Pakai baby walker itu sebenarnya ya nggak menjamin anak itu bisa cepet jalan kok. Asal ini kan dibelikan baby walker sama kakeknya, alhamdulillah. Tapi lebih kayak bahaya gitu, takut nanti dia jatuh, kita nggak ngerti. Dia jadi nggak mau kayak pelatihan berdiri sendiri, tembok gimana jalan sendiri gitu. Jadi aku sarankan sih baby walker itu nggak terlalu penting banget ya. Yang kelima itu sambil ditetah sambil dipegangin sini kepeknya itu, atau sambil pegangin tangannya itu boleh. Ya yang penting dia itu selalu dijagain, selalu kita lihat ketika kita stimulasi dia. Sedikit cerita, ini Alfa bisa, Masya Allah. Bangun nak, gak apa-apa. Tuh dia tuh jatuh nggak nangis, karena biasa kalau jatuh itu nggak dimarahin, tapi bilang ayo bangun nggak apa-apa, mana yang sakit kayak gitu. Nah baik lagi ke cerita. Sedikit cerita, Alfa ini bisa berjalan di usia 11 bulan dan lancarnya itu di usia 12 bulan. 11 bulan dia kayak masih selangkah 2 langkah 3 langkah gitu jatuh. 10 bulan itu dia udah bisa berdiri sambil selangkah 2 langkah jatuh. Nah 11 bulan udah agak lancar. Nah 12 bulan 1 tahun itu dia udah bisa lancar berjalan. Jadi kayak masih bayi kecil tapi bisa berjalan. Jadi itu lucu banget. Nah tapi itu kan semua udah kehendak Allah. Sebelum kita melakukan kegiatan apapun itu harus dengan bismillah dulu, supaya
usaha kita itu juga dimudahkan sama Allah. Jadi kalau kita ingin anak kita cepet jalan, kita bismillah, insya Allah cepet kok anak kita jalan. Dan kalau anak udah bisa berjalan ya kita hati-hati, kita jagain dia, karena dia akan lebih aktif dari sebelum bisa berjalan. Tapi kalau udah dia ngerti jalan, dia itu rasanya kayak pengen main keluar rumah. Kalau nggak main keluar rumah juga kasihan di dalam rumah terus gitu. Jadi semangat buat teman-teman yang pengen anaknya cepet jalan, dan mami-mami nih yang pengen anaknya cepet jalan, semoga anaknya cepet jalan. Sekian tips dari aku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.